Oke, baik semuanya selamat malam. Selamat tahun baru 2025. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya nih. Udah 2 minggu nggak ketemu saya dan juga Dokter Winda. Eh, Mungkin dari Bapak Ibu ada yang lupa atau ada yang belum kenal. Perkenalkan saya Diana, saya produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Nah, Bapak Ibu gimana nih tahun 2025-nya? Semoga Bapak Ibu semua di tahun 2025 ini semakin semakin sukses kemudian dan juga memiliki kondisi kesehatan yang optimal ya. Nah, Bapak Ibu, seperti biasa nih kita kalau hari Kamis kita selalu belajar mengenai manfaat cocoa flavanol. Nah, malam hari ini cocok banget nih topiknya berkaitan dengan tahun baru ya. Tahun baru tentunya eh, awal tahun pasti Bapak Ibu ingin memulai hidup sehat ya, terutama untuk teman-teman semua di sini yang memiliki masalah berat badan. Nah, mumpung masih awal tahun, nah nanti sampai di akhir tahun Bapak Ibu bisa menjalankan program penurunan berat badan dengan cara yang sehat dan tepat. Nah, nanti Dokter Indah akan menjelaskan manfaatnya yaitu cocoa flavanol untuk obesitas ya. Boleh kita panggilkan dulu pembicara kita yang luar biasa, Dokter Winda. Halo, Happy New Halo, Year. selamat tahun baru, Dok. Oke, Dok. Ini 2025 nih, Dok. Pasti banyak yang mau mendapatkan berat badan yang ideal di tahun ini ya, goalsnya ya. Harus bisa timbangannya di kategori normal, tidak obesitas, tidak overweight ya. Supaya Bapak Ibu Resolusi 2025 ya. betul, supaya Bapak Ibu bisa semakin memiliki bisa memiliki badan yang jauh lebih sehat ya. Baik teman-teman semua, Dokter Indah akan menjelaskan manfaat cocoa flavana untuk obesitas. Kalau begitu saya share materinya ya, Dok ya. Oke, sudah muncul, Dok? Iya, Kalau sudah. begitu, teman-teman semua, selama Dokter Winda menjelaskan, saya minta untuk tidak menyalakan mikrofon demi kenyamanan bersama. Kalau begitu, silakan Dokter Winda. Thank you, Di. Selamat malam, selamat tahun baru untuk teman-teman FHI di seluruh Indonesia. Wah, akhirnya kita bertemu lagi di tahun 2025 ini. Nah, yang kemarin libur panjang, ya kita kemarin libur panjang sekali ya, Natal tahun baru. Wow, gimana liburannya? Naik berat badan nggak nih semuanya? Saking enjoynya kayaknya ya liburannya panjang banget ya. Mungkin ada yang keluar kota atau bahkan mungkin ada yang liburannya ke luar negeri. Wah, itu tentunya tidak lepas dari makan-makan ya kan? Nah, biasanya sih gitu nih, pulang-pulang, aduh, berat badan udah naik. Nah, kita harus balik lagi nih ya. Resolusi 2025 kita adalah berat badan ideal. Setuju? Setuju. Makanya nih kita mau bahas hari ini adalah Coco Papanol untuk obesitas. Yuk kita bahas. Right. Nah, kalau kita ngomongin obesitas, tentunya erat hubungannya dengan kegemukan, ya, kelebihan berat badan. Nah, kelebihan berat badan ini sampai bisa jadi obesitas, itu tuh nggak mendadak serta-merta langsung bengkak begitu aja, teman-teman. Ya, ini tuh proses yang panjang sebenarnya. Ya, proses yang panjang biasanya tuh ini bisa terjadi karena terjadi penumpukan lemak yang berlebihan karena nggak balance antara asupan yang masuk dengan energi yang keluar. Banyakan yang masuk dibandingkan yang keluarnya. Akhirnya bukannya bisa mengakibatkan defisit, malah jadi surplus ya, kelebihan. Kelebihan energi. Kelebihan energi inilah yang disimpan menjadi lemak di dalam tubuh kita. Dan kejadiannya ini bukan cuma sehari, 2 hari, seminggu, atau sebulan. Tapi ini bisa terjadi ini terjadi dalam waktu yang lama sehingga kelebihan yang sedikit 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 terus itu menumpuk terakumulasi jadi banyak. Inilah yang mengakibatkan akhirnya kita bisa jadi obesitas. Sebenarnya sih kalau semata-mata kegemukannya saja terlihat sebenarnya tidak terlalu masalah banget ya. Tapi
yang jadi masalah adalah kalau kita obesitas atau jangankan kita sudah sampai obesitas ya, mulai dari overweight aja, kita tuh sudah mulai bisa beresiko terkena penyakit yang lain loh. Ya, seperti bisa resiko jadi kena diabetes, bisa beresiko bisa kena penyakit jantung iskemik, bahkan bisa memicu cancer juga. Makanya, jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya nggak semata-mata obesitasnya saja untuk penampilan gitu kan. Karena kalau obesitas kan kayaknya hanya membuat penampilan kita jadi tidak bagus gitu, kurang enak dipandang gitu ya. Tapi juga membuat kita jadi tidak sehat. Slide. Nah, dikatakan obesitas itu tergantung diukur dari indeks massa tubuhnya. Nah, indeks massa tubuh itu ngukurnya gimana? Caranya, berat badan kita dalam kilogram itu dibagi tinggi badan di dalam meter kuadrat, dikuadratkan. Nah, hasilnya berapa? Inilah yang kita hitung. Nanti kita lihat tabel ya. Normalnya sih harusnya kita di 18,5 sampai 24,9. Nah, kalau di luar itu udah nggak normal. Kalau kurang dari 18,5 berarti masuk kategori berat badan kurang. Kalau di atas 24,5, 24,9 atau di atas 25 ke atas, itu sudah masuk kategori overweight. Nah, overweight ini pun nanti dibagi lagi, ya. Karena kan lebih dari 25 ini kan banyak ya, bisa banyak. Nah, 25 sampai 30 itu masuk kategorinya preobes. 30 sampai 35 masuk obes tingkat 1. 35 sampai 40 itu obes tingkat 2. Di atas 40 itu obes tingkat 3. Nah, coba nih teman-teman hitung sekarang. Kira-kira teman-teman IMT-nya pada berapa? Nah, target kita kisaran normal. Yuk, kita balikin ke normal secara bertahap. Ya, slide. Nah, penyebab obesitas juga sebenarnya ada beberapa. Memang sih kalau dari artinya aja tadi obesitas, itu kan sederhananya adalah banyakkan yang masuk dibandingkan yang keluar. Berarti yang menyebabkan obesitas otomatis adalah gaya hidup kita yang tidak sehat, ya. Suka konsumsi alkohol, makan kalau makan itu suka makan yang berlebihan, sering ya. Kadang-kadang kita mungkin ada kayak kemarin deh kita baru habis Natalan, tahun baru, atau nanti nih kita mau Lebaran, mau Imlekan, kan biasa ya acara itu seperti itu kita makan-makan gitu kan. Sebenarnya makan-makan agak sedikit berlebihan sesekali itu nggak masalah sebenarnya, asalkan setelah itu kita bayar ya, bayar dengan aktivitas fisik yang membakar makanan yang masuk tadi. Cuman kenapa bisa sampai obesitas? Karena kita sering kelebihan makannya. Ya, kita sering makan yang tinggi gula dan lemak secara berlebihan. Kita sering mengkonsumsi makanan yang cepat saji. Belum lagi males gerak, mageran, ya. Mageran akhirnya apa? Makanan yang berlebih tadi itu nggak kebakar. Gaya hidup yang nggak sehat ini yang sering-sering dilakukan inilah yang akibatnya membuat kita jadi mudah obesitas. Ditambah kalau memang kita lagi punya genetiknya juga, wah, lebih mudah lagi untuk terkena obesitas tersebut. Slide. Nah, mencegah obesitas gimana? Prinsipnya adalah diseimbangkan. Ya, seimbangkan gimana? Seimbangkan yang masuk dan yang keluarnya. Kalau memang kita tipikal orang yang mungkin masih agak sulit nih untuk aktivitas fisik yang yang tinggi gitu ya, banyak bergerak, rutin olahraga, kayak tuh kayak aduh masih berat nih gitu kan, nggak masih belum kuat karena mungkin kita tidak terbiasa olahraga. Kalau gitu makannya juga jangan banyak-banyak. Kalau nggak gimana mau ngebakarnya, ya kan? Makanya kita atur pola makan kita. Porsinya mulai ditakar. Ya, jangan berlebihan. Terus juga kalau bisa nanti juga diatur yang dimakannya, isi piringnya juga diatur komposisinya. Jangan terlalu banyak yang tinggi gula dan lemak. Lebih perbanyak yang tinggi seratnya gitu ya. Terus juga
Junk food, kalau bisa hindarin deh, ya. Coba makan yang lebih sehat, yang lebih bergizi. Dan jangan lupa itu dia, mulai bertahap aktivitas fisik. Paling mudah ya kita jalan kaki, ya. Mulai dari jalan kaki, jogging setiap hari. Kalau bisa setengah jam tanpa berhenti. Ya, jangan baru jalan 5 menit udah istirahat lagi. 5 menit istirahat lagi, itu mah nggak dapet olahraganya ya. Usahakan 30 menit jalan terus nonstop, itu akan membantu lebih efektif pembakaran lemaknya juga. Dan kalau bisa lakukan pemeriksaan rutin ya, terutama yang punya resiko obesitas. Gampang sih memeriksa rutinnya. Sediakan aja timbangan di rumah. Jadi kalau bisa setiap bangun tidur timbang. Taruh di samping tempat tidur biar setiap bangun tidur selalu menimbang. Wah, berat badan saya berapa sekarang? Berat badan saya berapa sekarang? Ya, supaya itu selalu menjadi alarm untuk sehari, selama sehari itu kita makannya bolehnya seperti apa. Ya, slide. Nah, ternyata teman-teman ada loh beberapa penelitian-penelitian yang meneliti manfaat flavonoid pada obesitas. Jadi, dari hasil penelitian ternyata konsumsi 690 mg katekin per hari selama 12 minggu itu sekitar 3 bulan. Itu ternyata bisa mengurangi total berat badan sebanyak kurang lebih 3 kilogram. Kesannya sih sepertinya tidak terlalu banyak ya 3 kilogram itu. Tapi 3 kilogram yang berkurang itu ternyata setengahnya 50%-nya adalah lemak tubuh. Jadi sebenarnya berasa banget loh mengurangi 1,5 kilo lemak tubuh itu. Nah, dengan berkurangnya 1,5 kilo lemak tubuh, itu bahkan bisa mengurangi lingkar pinggang hingga 3,3 senti atau sekitar itu tuh bisa sampai hampir 2 nomor celana. Wah, efektif sekali ternyata ya. Slide. Selain itu, flavonoid juga diduga berpotensi sebagai antiobesitas juga karena dia merupakan antioksidan yang bisa bekerja sebagai penghambat dari lipase pankreas, di mana ini bisa memberikan efek penurunan nafsu makan. Jadi bisa membuat kita tuh merasa lebih kenyang dan juga jadi nggak suka untuk makan berlebihan. Selain itu juga flavonoid ternyata bisa membantu untuk meningkatkan kinerja latihan juga. Jadi kalau kita lagi olahraga nih, itu bisa membuat kita tuh jadi lebih bertenaga, lebih energik. Jadi kita tuh lebih nggak gampang capek sehingga olahraga kita tuh bisa lebih lama dan intensitasnya juga bisa lebih tinggi. Selain itu juga dia bisa meningkatkan oksidasi lemak dan juga mencegah obesitas. Selain memperkenalkan produk kesayangan kita yaitu Cocoa Flavanol, varian yang original, DTM Liquid, dan juga NutriFlow. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol ini, tentunya kita akan ngomongin kepalanya, yaitu polifenol, di mana polifenol itu terkenal kan manfaatnya sebagai antioksidan. Nah, tapi nggak cuma itu ternyata manfaat dari polifenol. Kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa itu sendiri ternyata terbukti secara klinis juga bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular karena dia bisa memberikan efek yang relatif pendek, itu efek dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah sehingga ini akan berdampak sekali pada aliran darah yang lebih lancar. Cuman memang ini nggak gitu gampang untuk mendapatkannya karena biasanya akibat dari pengolahan biji kakao itu sendiri justru menghancurkan kadar flavanolnya. Jadi dibutuhkan metode khusus dalam pengolahan biji kakao menjadi bubuk kokoa itu yang khusus supaya bisa menjaga kadar flavanolnya bisa tetap tinggi untuk dikonsumsi. Slide. Nah, untungnya di sini perusahaan kita itu BR Kalbot udah ketemu caranya. Metode yang mereka gunakan untuk pengolahan biji kakao itu telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar awal dari flavanolnya. Dan bahkan bubuk kokoa hasil produksi dengan metode tersebut itu telah diberi brand Acticoa dan Acticoa inilah yang menjadi bahan baku di semua lini produk kokoa flavanol FHI. Slide. Nah, tentunya sudah ada banyak sekali studi klinis ya jurnal-jurnal
penelitian tentang kokofavanol ini. Salah satunya adalah studi klinis yang bahkan sudah dipatenkan untuk perannya terhadap metabolisme lemak. Jadi ternyata kokofavanol itu bisa membantu menurunkan berat badan dengan meningkatkan metabolisme lemak. Makanya nih tadi sempat saya katakan kan, ternyata dari hasil penelitian dia tuh bahkan bisa dalam 3 bulan itu bisa membantu untuk membakar 1,5 kilogram lemak. Banyak loh 1,5 kilogram lemak itu, banyak sekali. Bayangkan 1,5 kilogram lemak itu diambil dari perut teman-teman. Wah, udah seberapa kecil perut teman-teman. Ya kan? Slide. Selain itu juga ada klaim kesehatan juga yang bahkan sudah disetujui oleh EFSA maupun FDA, di mana ini menjadi acuan dalam penggunaan ya aturan konsumsi dari kokolflavanol. Jadi EFSA mengatakan bahwa kokolflavanol itu bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah sehingga memberikan kontribusi untuk aliran darah yang lebih normal. Dan FDA mengatakan bahwa kokolflavanol bisa menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Dan tentunya untuk bisa mendapatkan manfaat ini, EFSA dan FDA menganjurkan untuk mengkonsumsi minimum 200 mg flavanol setiap harinya. Slide. Nah, selain ada flavanol, ada juga Centella asiatica. Centella asiatica atau daun pegagan ini sebenarnya terkenal banget belakangan ini untuk kulit ya, karena dia sangat bagus sekali untuk kulit sensitif, untuk mengurangi peradangan-peradangan pada kulit. Tapi ternyata nggak cuma itu, Centella asiatica juga bagus untuk obesitas. Karena ternyata Centella asiatica itu bisa menurunkan akumulasi lemak tubuh dengan pengaturan gen yang berhubungan dengan homeostasis kolesterol dan juga metabolisme lemak yang biasanya disebabkan oleh makanan yang tinggi lemak dan tinggi gula. Slide. Selain ada Centella asiatica, ada juga black garlic. Black garlic memang terkenal banget manfaatnya untuk kardiovaskular sebenarnya terutama ya, untuk kolesterol, kadar gula darah, karena memang dia itu punya sifat antioksidan yang kuat sekali. Nah, tapi ternyata dia juga bisa digunakan untuk obesitas juga. Karena dengan mengkonsumsi bawang hitam atau black garlic itu bisa mengurangi berat badan, massa jaringan, hingga kolesterol. Slide. Selain itu juga dikombinasikan juga ya dengan vitamin B7, di mana vitamin B7 ini berperan penting dalam pembakaran protein, karbohidrat, dan lemak. Di mana ini sangat penting banget ya untuk mencegah obesitas. Lalu juga ada vitamin C, di mana vitamin C itu berperan sekali untuk menjaga struktur kolagen, di mana ini menjadi struktur penting ya dalam setiap sel di dalam tubuh kita. Dimana biasanya kalau kita obesitas, itu resiko kita untuk kerusakan sel itu jadi lebih mudah. Dimana di sini vitamin C membantu untuk menjaga struktur sel-sel tubuh kita yang masih sehat supaya tidak rusak akibat dari kelebihan lemak tersebut. Lalu selain itu juga ada cysteine juga ya untuk ekstra antioksidannya lagi untuk membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan toksin yang biasanya tersimpan di dalam jaringan lemak. Slide. Nah, jadi kalau kita mau merangkum manfaat dari kokolflavanol memang utamanya adalah untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular ya, mulai dari menjaga tekanan darah, kolesterol, hingga kadar gula darah. Tapi nggak cuma itu, karena basically memang dia adalah juga antioksidan, sehingga kokolflavanol juga bermanfaat dalam mengurangi resiko kanker, serta baik untuk kesehatan kulit. Slide. Nah, kalau untuk DTM liquid, karena dia adalah kombinasi dari kokolflavanol, Centella asiatica, dan juga black garlic, sehingga manfaatnya untuk kardiovaskular juga triple power. Ditambah dengan manfaat-manfaat lain seperti lebih memperlancar sirkulasi aliran darah pada ginjal, membantu mempercepat proses penyembuhan luka, membantu meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan juga nyeri sendi. Slide.
Nah, ini ada nih, tambah lagi satu lagi yaitu NutriFlow. Nah, NutriFlow ini nih sangat efektif banget nih buat teman-teman yang pengen mencegah obesitas, apalagi untuk nurunin berat badan, ya. Karena NutriFlow ini bisa banget teman-teman gunakan untuk program penurunan berat badan karena bisa digunakan sebagai meal replacement. NutriFlow ini diformulasikan memang khusus untuk membantu metabolisme tubuh kita lebih efektif ya, membantu meningkatkan metabolisme lemak dan protein, penyerapan nutrisi yang lebih baik di tubuh, bahkan sampai juga termasuk untuk melindunginya juga extra protectionnya dengan melindungi sel dari stres oksidatif dan juga memperkuat daya tahan tubuh sehingga kita bisa mendapatkan berat badan yang lebih ideal tapi bisa tetap aktif juga. Slide. Untuk konsumsinya kita bergerak pada apa yang diajukan oleh EFSA dan FDA ya, yaitu 200 mg flavanol setiap hari minimum. Nah, jadi untuk yang original itu teman-teman bisa konsumsinya mulai 3 gram setiap hari. Ini boleh dikonsumsi lebih ya, 5 gram, 10 gram, 15 gram, disesuaikan saja dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Slide. Lalu ada DTM liquid ini itu memang lebih rekomendasi utamanya bagi yang memang punya masalah sirkulasi darah, itu recommended banget. Tapi yang sepertinya untuk saat ini sih belum ada masalah dengan sirkulasi darah, tapi kayaknya lebih suka yang liquid karena lebih praktis dan rasanya juga mungkin lebih enak. Boleh juga ya, nggak masalah untuk konsumsi yang liquid ini. DTM liquid dikonsumsinya itu dia 1 sampai 2 saset maksimal per hari. Kalau kira-kira masih kurang kebutuhan tubuhnya, bisa ditambahkan dengan yang original ataupun boleh juga slide ditambahkan dengan yang NutriFlow ini. Nah, NutriFlow itu teman-teman bisa konsumsinya 1 sampai 2 kali sehari ya. Nah, untuk NutriFlow teman-teman konsumsinya itu dengan menyeduh 15 gram setiap kali minum. NutriFlow ini bisa teman-teman gunakan sebagai pengganti makan, pengganti sarapan, ataupun pengganti makan malam. Atau bisa juga teman-teman gunakan sebagai cemilan yang lebih sehat. Thank you. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda untuk penjelasannya ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan ya dok ya. Tapi seperti biasa teman-teman, sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya akan memberikan informasi mengenai sosial media dan juga nomor konsultasi Dokter Winda. Baik teman-teman semua, bisa langsung mengikuti sosial media kami seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan Telegram, serta ada juga TikToknya di Forever Health Indonesia Official untuk YouTube-nya. Kemudian ada Instagramnya di @foreverhealthy.id. Kemudian ada Facebooknya di Forever Healthy Indonesia, Telegramnya FA Official, dan TikToknya ada foreverhealthy.indonesia. Teman-teman, jika ingin mendapatkan informasi kesehatan, acara FAI, dan juga promo-promo yang FAI berikan yang banyak banget memberikan tips kesehatan dan juga rekaman seperti malam hari ini ataupun seperti acara kemarin, acara bisnis preview, teman-teman bisa langsung membuka sosial media kami karena semua akan tersimpan di dalam ya. Oke, selanjutnya bagi teman-teman yang ingin bertanya dengan Dokter Winda bisa chat di FI Medical Consultant di hari Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 5 sore. Cukup ketik WhatsApp di nomor 0878 1706 6067. Oke, baik itu dia teman-teman semua ya. Sekarang kita ke sesi tanya jawab ya, Dok ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Boleh saya bacakan dulu, mungkin dari Bapak atau Ibu Yayak. Selamat tahun 2025. Halo, selamat tahun 2025. Semoga kita semakin sukses dan selalu sehat. Nah, ini juga ada dari Fitri di Samarinda. Selamat tahun baru 2025. Salam kenal semua dari Samarinda, Kalimantan Timur. Halo Bu Fitri. Selanjutnya ada Bu Lina Rashid nih. Selamat tahun baru dok. Kemudian pertanyaannya ya dok ya. Sudah minum ori pagi, malam DTM tapi tekanan darahnya 80/60. Pusing dan susah tidur. Apakah lanjut minum ori sama DTM ya dok?
Oke, kalau seperti ini, DTM-nya di stop aja dulu, ori aja yang dikonsumsi. Ya, nah nanti coba dievaluasi kira-kira kenapa nih tekanan darahnya turun. Biasanya sih kalau seperti ini mungkin bisa jadi kurang cairan atau lagi kecapean. Nah, kalau kayak gini sih nggak apa-apa dibawa istirahat aja dulu ya. Tapi kebetulan juga malah jadi karena pusing mungkin jadi susah tidur juga ya. Nah, kalau seperti ini nggak apa-apa. Kalau memang perlu minum obat pusing, minum aja obat pusing, nggak ada masalah kok, boleh ya. Paling nanti itu dia, DTM-nya mungkin di stop dulu aja, minumnya ori aja. Dan jangan lupa banyakin minum air putih juga, ya, supaya menambah volume darah, supaya ibarat kata membantu untuk tekanan darahnya juga lebih naik. Nah, nanti ini mungkin bisa ada tips juga ya. Kalau ini kan sebenarnya 80/60 lumayan rendah ya tekanan darahnya. Kalau umpamanya teman-teman ketemu nih kasus seperti ini, tekanan darahnya rendah, terus habis itu gejala tuh pusing gitu ya, udah mulai pusing. Nah, itu bisa kok penanganannya rebahan ya, rebahan. Nah, rebahannya juga kalau bisa jangan pakai bantal ya. Usahakan gimana caranya, usahakan jangan sampai kepala itu lebih tinggi posisinya dibandingkan jantung. Makanya jangan pakai bantal. Sejajar aja. Ya, di tempat tidur tuh sejajar aja. Nggak usah kepalanya ditinggiin. Lalu kakinya yang ditinggiin. Itu membantu juga supaya aliran darah itu terfokus ke kepala, ke otak. Nah, ini akan membantu juga supaya tekanan darahnya itu lebih mudah untuk keep up balik naik lagi gitu ya. Sambil tadi bantu juga minum air putihnya yang dibanyakin ya, kasih asupan cairannya. Terus minum yang ori aja, DTM-nya jangan dulu. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Selanjutnya ada Ibu Nina Kirana. Selamat malam, Dok. Selamat tahun baru. Saya ada teman sakitnya parah, kanker usus dan pembuangan kotorannya sekarang sudah pakai selang di bawah perutnya. Dan teman saya ini gemuk sekali badannya. Jadi saya bingung nih, Dok, mau kasih apa, takut nanti salah. Silakan, Dok. Hmm, oke. Kalau seperti ini sih kita kita fokus aja kepada kansernya. Kalau soal masalah gemuknya sih nanti akan turun dengan sendirinya ya. Kalau seperti ini, itu apalagi kan dia sudah pakai selang lagi, ya kan nanti berat badannya sih akan turun dengan sendirinya. Jadi kita fokus kepada kansernya aja. Biasanya kalau kasus seperti kanker seperti ini sih memang saya anjurkan itu memang kita dosisnya juga harus agak agresif. Ya, biasanya sih yang saya targetkan itu konsumsinya apa namanya eh liquid 2 saset ya ditambah dengan original. Originalnya mulai dari 5 gram. Nanti 5 gram ini dinaikkan dari 5 gram jadi 10 gram lalu jadi 15 gram. Gitu ya. Jadi memang di sini dibutuhkan agak lebih agresif ya untuk pemberian konsumsinya. Cuman tetap harus dilihat juga kondisi pasiennya. Jadi gini, namanya kan ini kan cancer ya, kan sakit kan. Nah, sedangkan nanti kalau biasanya tuh konsumsi flavanol, apalagi di awal, itu tuh suka tuh ada reaksi penyesuaian gitu, kayak healing krisisnya gitu. Kayak detoksifikasinya. Nah, ini biasanya nggak nyaman. Ada beberapa yang nggak nyaman, ada beberapa yang malah jadi enak gitu ya. Jadi memang kita nggak tahu nih, nanti akan tergantung kondisi tubuhnya masing-masing. In case dia ngerasanya lebih kepada yang nggak enak, ya udah pelan-pelan aja ya dosisnya. Jangan langsung kasih dosisnya 2 liquid ditambah dengan 15 gram original. Itu nanti dia, aduh, terlalu kesakitan karena dari kansernya aja udah sakit ya kan. Pelan-pelan aja kalau kayak gitu. Tapi yang pasti targetnya adalah minimal itu 2 liquid dan 15 gram original gitu ya. Karena memang harus agresif gitu. Tapi nanti dinaikannya bertahap aja per 3 hari. 3 hari udah mulai enak dia badannya ditambahin dosisnya gitu. Ya, Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Selanjutnya ada dari Bu Siska. Malam, Dok. Apakah berat badan yang berlebihan pada wanita dapat mengakibatkan susah mendapatkan keturunan? Silakan, Dok.
Tentu dong, mungkin-mungkin saja ya, bisa aja. Salah satu dari resikonya, ya, resiko dari obesitas bisa bikin kita malah jadi eh kurang subur, gitu ya. Membuat kita jadi kurang subur itu sangat bisa sekali. Makanya memang kan, karena kalau kita kelebihan berat badan, artinya kan lemak di dalam tubuh kita kan tinggi. Kalau lemak dalam tubuh kita tinggi, itu kemungkinannya toksik, radikal bebas di dalam tubuh itu juga banyak tersimpan di sana. Nah, kalau kita tinggi akan radikal bebas dan toksin, ini tuh bisa mengganggu kualitas dari hormon, kualitas dari sel-sel tubuh kita, bahkan organ reproduksi, ya, kualitas dari sel ovumnya, kualitas dari spermanya itu bisa mempengaruhi gitu. Nah, makanya akibat dari toksin-toksin, radikal-radikal bebas yang ngumpet di jaringan lemak yang ada di dalam tubuh. Makanya memang kita tempat ngumpetnya ini juga harus kita kurangin ya, supaya si radikal bebas ini, si toksin-toksin ini itu tuh nggak ngendap di dalam tubuh kita, nggak ada tempat dia mengendap, bisa dibersihkan keluar dari tubuh kita sehingga tidak merusak sel-sel tubuh sampai bahkan termasuk salah satunya adalah mengurangi kesuburan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya ada dari Marsinta Sihombing. Malam dok, saya kasih ke gejala stroke. Paginya mulutnya malah peot. Bagaimana solusinya ya dok? Ya, jadi kan memang sini kan sudah ada gejala stroke ya. Jadi memang mulut peot itu juga ya termasuk salah satu gejala stroke juga sebenarnya sih gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, tetap dikasih saja. Makin cepat diberikan malah makin bagus sebenarnya. Tapi memang ini akan apa sih namanya, eh, butuh waktu ya, butuh waktu sampai nanti dia akhirnya bisa balik normal lagi. Tapi semakin cepat diberikan, maka untuk dia bisa balik normalnya itu juga bisa lebih cepat, tidak selama yang terlambat dikasih gitu. Jadi nggak apa-apa, tetap diteruskan aja. Kalau yang dikasihnya apa ya? Kalau bisa sih dikasihnya liquid ya. Kalau kasus seperti ini paling bagus diberikan liquid gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Bapak Petrus. Dokter, istri saya gatal-gatal seluruh badan, apalagi sehabis mandi badannya gatal sekali nih dok. Kira-kira minum produk apa ya dok? Terima kasih. Oke, nah gatal-gatal seluruh badan sehabis mandi. Nah, ini kira-kira gara-gara apa nih gatal-gatalnya? Biasanya sih kalau seperti ini sih seringnya justru karena terlalu kering. Nah, mandinya itu pakai air hangat, air panas atau enggak? Kalau bisa sih kalau seperti ini, kalau memang kulitnya sensitif, itu kalau bisa jangan mandi air panas ya, karena air panas itu akan semakin membuat kulitnya jadi kering. Lalu juga untuk sabunnya juga mungkin boleh diperhatikan juga ya, karena biasanya sabun yang eh, sangat berbusa, semakin berbusa sabunnya itu akan membuat kulit semakin kering juga dan akibatnya nanti biasanya setelah mandi itu jadi gatal-gatal jadinya. Jadi kalau bisa juga pakai sabun yang non SLS istilahnya ya. Itu sabun yang non SLS ini tuh dia biasanya sabunnya tuh nggak terlalu berbusa gitu. Dan biasanya setelah kita bilas tuh masih agak terasa seperti licin-licin. Memang sih mungkin beberapa kurang nyaman ya, ngerasa kayak seperti kurang bersih mandinya. Tapi memang kalau untuk kulit yang sensitif itu lebih bagus seperti itu. Dan itu sebenarnya bersih kok ya, bersih kok. Hanya perasaan kita aja biasanya psikisnya aja karena mungkin tidak terbiasa gitu ya. Nah, nanti yang mana yang diminum itu pakai yang original boleh, bisa pakai yang original ya. Nanti kalau lagi kebetulan lagi gatal-gatal kayak gini, boleh diminumnya agak lebih banyak gitu ya. 2 kali 10 gram, 2 sendok teh gitu minumnya. Gitu ya.
Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Fitri. Malam dok, 2 minggu lalu saya habis operasi tumor jinak dan mamai brand. Produk apa yang harus dikonsumsi ya dok? Kadang tekanan darah masih suka tinggi. Terima kasih. Oke, nah ini biar lebih cepat recovery-nya ya Ibu ya. Sebenarnya yang mana aja boleh kok. Ya, original boleh, yang apa namanya, liquid pun boleh ya. Liquid juga boleh, Nutriflo juga boleh. Pada dasarnya sih yang mana aja boleh. Cuman ini mungkin karena mempertimbangkan kan Ibu habis operasi kan tumor jinak ya, berarti kan ada riwayat tumor. Mungkin sih saya kan lebih rekomen di sini yang liquid gitu karena dia memang lebih apa tidak hanya sekedar untuk recovery-nya aja karena antioksidannya juga lebih ekstra lagi di sana terutama untuk black garlic-nya dia itu kan bagus banget juga untuk tumor kan jadi biasa mendukung juga untuk terapi habis apa pasca operasi tumornya gitu jadi mungkin saya akan lebih anjurkan terutama liquid apalagi juga ini tensinya kadang masih suka tinggi kan. Nah, ini bisa dikonsumsi 2 saset setiap hari. Kalau kira-kira masih kurang, boleh Ibu tambahin lagi dengan originalnya. Gitu ya, mulai dari 5 gram. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Linda. Selanjutnya dari Bu Yuli. Malam dok, kalau buat batu empedu bisa nggak ya dok? Boleh, pakai untuk batu empedu juga boleh kok. Ya, boleh. Jadi karena kan kalau untuk batu empedu ini sebenarnya sih yang paling dikhawatirkan adalah kalau sampai jadi infeksi ya. Akibat dari batu empedu, batunya membuat perlukaan di saluran empedunya, akhirnya saluran empedunya jadi infeksi, terkena infeksi, jadi bengkak, akhirnya malah jadi semakin tersumbat salurannya, akhirnya udah kemana-mana gitu. Akhirnya harus jadi diangkat deh apa empedunya. Seringnya kan seperti itu sebenarnya. Nah, di sini bisa boleh ya dibantu dengan Kokolfavanol. Nanti itu bisa membantu untuk mencegah ya mencegah dari apa peradangannya supaya jangan sampai nanti dia membengkak ya saluran empedunya supaya jangan sampai tersumbat dan semoga juga ya apa biar pelan-pelan nanti si batu empedunya pun bisa luntur gitu ya bisa bisa apa sih bukan ya luntur ya istilahnya bisa keluar gitu ya, bisa mengecil. Jadi supaya bisa lebih mudah untuk keluar dengan sendirinya sehingga tidak membuat sumbatan pada saluran empedunya. Nah, nanti untuk konsumsinya, mungkin sih kalau untuk kasus seperti ini biasanya saya lebih anjurkan original ya. Originalnya 3 kali 5 gram gitu ya. Baik, terima kasih banyak dok. Selanjutnya nih ada dari eh Ibu Marsita. Baik dok, terima kasih. Dan juga ada dari Pak Jordan. Obesitas itu korban kemakmuran. Betul nggak Dokter Winda? Ketawain langsung sama Pak Wendy Chandra nih. Baik, lanjut lagi ya dok ya pertanyaannya ya. Dari Bu Rusmi nih, lanjutannya yang tensi rendah tadi nggak apa-apa minum vitamin penambah darah dok. Nggak apa-apa ya. Minum vitamin penambah darah nggak ada masalah kok, boleh-boleh aja. Cuman memang vitamin penambah darah ini sebenarnya tidak juga menjadi solusi ya untuk menaikkan tekanan darah. Karena kan sini kan dia hanya menambah sel darah merahnya aja sebenarnya di mana tensi rendah itu nggak selalu karena sel darah merahnya tuh kurang karena anemia gitu. Jadi bisa, kalau soal masalah bisanya sih boleh, boleh-boleh aja kok nggak ada masalah ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dok. Kemudian tambahan dari Bu Rusmi ini masih, Dok, mengenai tensi darah tadi yang barusan Dokter Linda jawab. Orinya diminumnya berapa kali dalam sehari? Nah, orinya bisa diminum 2 kali sehari ya. Coba diminum 2 kali sehari dulu aja. Itu 2 kali 5 gram setiap hari pagi sama sore. Kalau bisa sebelum makan lebih bagus. Kalau memang lebih nyamannya setelah makan aja nggak masalah, nggak apa-apa kok, boleh. Ya, yang penting tadi harus banyak minum air putih. Baik, terima kasih banyak.
Dokter Winda, selanjutnya nih dok pertanyaan. Itu tadi pertanyaan terakhir ya, ini ada juga dari Pak Jordan. Flavanomen lagi kosongkah? Iya, mohon maaf Bapak Jordan untuk Flavanomen saat ini kita sudah tidak lagi ya dok ya. Dan Bapak bisa gantikan dengan konsumsi yang original gitu ya. Baik, selanjutnya teman-teman semua kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit ya. Jika ada yang bertanya bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Bisa langsung tanya dengan Dokter Winda dengan menyalakan mikrofonnya. Silahkan teman-teman semua. Sudah saya aktifkan untuk mikrofonnya. Bisa langsung menyalakan mikrofonnya untuk bertanya dengan Dokter Winda. Karena tadi saya lihat ada yang mau tanya tadi ya. Silahkan teman-teman semua bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Dari Bu Dona. Silakan Bu Dona atau Bu Iya, Doni. Oke, iya, Bu Dona. Silakan Bu iya. Dona. Selamat malam. Saya mau nanya, kemarin itu saya kontrol tensi saya 117/60. Terus saya minum DTM-nya 2 saset, terus minum juga original. Itu bagaimana ya supaya yang 60-nya itu bisa naik? Oh iya, oke. Sebenarnya sih nggak terlalu eh, tidak terlalu masalah sih Bu sebenarnya ya. Masih oke itu sangat masih dimaklumkan, mempertimbangkan juga kan memang faktor usia juga Bu Dona. Jadi Oh gitu ya. memang biasanya kalau seandainya usia semakin apa usia kita semakin tua itu memang yang bawahnya diastoliknya itu memang agak cenderung lebih rendah gitu. Mhm. Tapi itu sebenarnya nggak ada masalah ya. Yang penting di sini adalah kalau Bu Dona ngerasanya seperti apa dengan tensi 117/60 tersebut. Masih Agak fine sedikit gitu. enggak, agak sedikit gemeteran, terus kayaknya Hmm, dari tangan ke jari maupun kaki ke bawah itu kadang-kadang kayak dingin, kadang-kadang kayak agak agak kebas, takut juga ya. oke. Nah, kalau kayak gitu nanti tipsnya yang seperti saya katakan tadi yang ada tensinya rendah, yang tadi 80/60. Ya, Kalau ibu ngerasa seperti itu, ibu rebahan. Ya, ibu tebahan. ibu rebahan dengan posisi kepala sama jantungnya sejajar. Jadi jangan pakai bantal. Nah, pakai bantal. Oke. Ya, jangan pakai bantal, kakinya Ya. diangkat ke atas. Ya. Kakinya ditinggikan. Itu akan Mhm. membantu untuk supaya apa aliran darah itu lebih mudah untuk naik ke atas. Nah, jadi Mhm. sebenarnya kan tekanan darah yang di bawah tadi itu, yang 60 Mhm. itu, yang per Mhm. diastoliknya Per itu, 60 ya, dia sekali. iya. Nah, diastolik itu kan sebenarnya adalah tekanan yang dibutuhkan jantung untuk menarik darah ke jantungnya, gitu. Sedangkan yang atasnya, yang sistolik tadi, itu adalah tenaga tekanan yang dibutuhkan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jadi kalau seandainya yang bawahnya itu rendah, berarti ibarat kata nih, jantung itu dia untuk nyedotnya itu kemampuan nyedotnya ya hanya segitu, ibaratnya gitu. Ya. Dia hanya cukup nyedot 60 itu sudah full gitu. Nah, Hmm. atau bisa juga memang karena jantungnya bisa juga memang sudah mulai melemah, bisa jadi ya. Kenapa bisa melemah? Nah, ini pertanyaannya adalah kemungkinan otot-otot di jantungnya itu juga sudah mulai bisa jadi karena kurang supply ya, karena kurang supply darah. Ini memang mungkin harus lebih perlu kita antisipasi ya kalau karena itu gitu. Nah, makanya biasanya sih itu harus dilihat juga dengan yang atasnya sistoliknya. Tapi kan di sini sebenarnya secara sistoliknya kan bagus, seratus ya tujuh kan? belas ya. Iya, sistoliknya mah bagus, kecuali atas bawah sama-sama rendah. Nah, itu kita harus antisipasi. Jangan-jangan memang ada something wrong nih, kira-kira something wrongnya di mana. Nah, kalau di sini kan sebenarnya bawahnya doang yang rendah, atasnya sih normal, masih bagus. Hmm. Artinya sebenarnya kemampuan kekuatan dari si jantungnya sendiri masih oke Hmm. gitu. Dia mampu kok, dia masih kuat sebenarnya. Hmm. Cuman
untuk dia narik cairannya itu memang mungkin tidak butuh terlalu tinggi gitu. Hanya 60 aja dia sudah naik. Bisa jadi juga ini karena memang efektifnya demikian. Bisa jadi gitu. Cuman mungkin itu dia, makanya saya tanya tadi kan ada reaksi yang dirasakan nggak? Kalau memang ngerasa seperti gemeteran atau apa gitu, Iya. mungkin juga sih memang kebetulan ibu lagi kecapean, bisa jadi. Ya, kebetulan lagi kecapean makanya tensinya juga seperti itu. Nanti dibantu aja istirahat. Nanti istirahatnya seperti tadi yang saya ajarin ya. Mm-mm. Kakinya ditinggiin, kepalanya nggak usah pakai bantal supaya memudahkan juga darah untuk naik ke jantung seperti itu. Konsumsinya apa ya, Dok? Sebenarnya yang ibu konsumsi udah pas kok ya. Tinggal ditulisin aja liquid sama original itu udah bagus. Paling itu Originalnya dia berapa? original bisa mulai dari 5 gram boleh. Mm-mm. Mulai dari 5 gram boleh, kalau kira-kira kurang Mm-mm. nanti jadi 10 gram juga bisa. Nah, Bisa tapi ya. itu dia tadi yang paling penting juga. Itu semua balik lagi nanti adalah kepada cairannya sendiri juga gitu. Jadi harus cairan juga harus cukup. Jadi minumnya juga harus banyak gitu ya. Oh, Karena kan minum itu semua banyak. adalah soal masalah volume darah juga gitu. Jadi harus minumnya yang banyak juga. Kemarin Oke? itu kan dirujuk ke dokter jantung di EKG. Jadi sebetulnya saya kan karena asma. Asma jadi Oke. batuknya seperti itu. Terus dokter parunya bilang udah nggak apa-apa gitu. Tapi karena udah kelamaan, dokter jantung bilang ini kemungkinan karena selalu narik-narik nafas seperti itu ya. Nah, terus dia bilang itu fase satu. Jadi apa melambatnya masuk ke jantung itu masih tahap satu dia bilang gitu. Nah, dia Mm-mm. kasih nitrokaf. Saya nggak kuat minum nitrokaf, gemeteran. Setelah saya baca Mm-mm. di Google, ternyata itu bisa menurunkan tekanan darah dan juga bisa pingsan. Pingsan saya. Iya. Langsung udah saya berhentiin itu. Nah, kebetulan Oh. memang waktu asmanya kambuh itu kayaknya tekanan darah naik sampai 150 ya. Mm-mm. Dikasihlah itu apa namanya diltiazem itu ya. 30 miligram. Waduh, tambahlah. Itu langsung saya berhentikan memang. Tapi dampaknya tekanan darah di bawah itu tetap 60. Nah, Iya. gimana cara naikkannya ya? Pikiran begitu, Dok. Nggak apa-apa kok, Bu. Jangan terlalu khawatir. Nah, itu nanti nanti akan naik dengan sendirinya kok. Oh, gitu ya. Kalau Mm-mm. misalnya dimulai dengan olahraga dikit-dikit gitu, Boleh. cuman takut sesak memang. Pak. Makanya kita, Ibu nanti Bu Dona, mulai dengan aktivitas. Aktivitas juga bisa membantu juga kan. Nah, nanti aktivitasnya apa yang sifatnya kardio. Jadi supaya Iya. ngelatih jantungnya lagi, supaya Mm-mm, kapasitasnya bisa naik lagi gitu. mm-mm. Tapi Contohnya pelan-pelan apa, Dok? aja. Jogging boleh, jalan aja jalan atau nggak jalan. Jalan. Jalan kaki Iya, aja, jalan jalan kaki ya. 30 menit tanpa berhenti. 30 menit tanpa berhenti ya. Jalan biasa Iya. ya. Iya. Mm-mm. Oke, dokter. Terima kasih tipsnya. Sama-sama Bu Dona. Iya. Selamat Terima kasih malam. banyak, Bu Dona. Baik, masih ada yang bertanya, teman-teman bisa menyalakan mikrofon Ada, untuk satu orang lagi. Silakan ada Bu, dari ada Bapak Bu, Saud. Silakan ada Bapak. Bu. Iya. Ya, malam Dokter Winda. Selamat Malam. malam. Ini Dokter Winda, istri saya sedang konsumsi Flavanol original, 1 sendok teh, terus Nutriplow 1 sendok makan, digabung setiap malam konsumsi sama Flavanol DTM liquid 1 saset tiap malam. Setelah konsumsi dia rutin malah sakit pinggang, Dok. Jadi dia kayaknya trauma untuk konsumsi lagi, kok dampaknya kok sakit pinggang katanya. Apakah ada yang salah konsumsinya atau ininya, Dok, mohon pencerahannya? Semuanya diminumnya di malam hari, Pak. Iya, sebelum tidur. Oh, oh, nah itu sebenarnya salah cara konsumsinya. Jadi tidak semuanya diminum secara bersamaan, tapi dipisah-pisah gitu. Jadi yang Mungkin karena itu jadinya ya, agak kaget badannya. yang sarannya gimana, Dok?
Nah, jadi kan di sini kan sebenarnya yang dikonsumsi kan ada 3 ya, ada Iya, original, ada ada Nutripro, Nutripro, sama ada ada DTM DTM Liquid. liquid. Ya. Nah, ini nanti dibagi aja. Satu di pagi hari, satu di siang hari, yang satu lagi di malam hari. Gitu. Jangan Hmm. semuanya di malam hari semua. Oh, ini Malah kurang efektif jadinya kalau seperti itu. oh, gitu Gitu. ya dok. Jadi memang konsumsi flavanol ini, varian yang manapun Ya. itu dia akan lebih bagus kalau dikonsumsinya lebih sering daripada cuma sekali minum tapi langsung banyak. Gitu. Jadi lebih bagus dia Oh, sedikit-sedikit tapi sering. Itu akan lebih efektif dibandingkan minumnya sekali digabung semua, cuman sekali minum gitu. iya. Jadi memang Nah, itu kalau bisa dampak ke jadi sakit pinggang itu dok. sakit pinggangnya seperti apa? Sebelumnya sebelum konsumsi memang dia kan nggak sakit pinggangnya. Bilang itu mungkin karena kurang minum atau apa kan gitu. Jadi Mm-mm. Bisa jadi, bisa jadi karena memang kurang minum juga. Jadi kan karena minum flavanolnya sekaligus ya semuanya, malamnya. dosisnya kan juga lumayan tuh sebenarnya kalau 3 digabung sekaligus kan jadi gede, Pak. Itu Oh, dosisnya, ya kan? Nah, jadi karena gede ditambah lagi ibarat kata kurang minum lagi gitu kan. Jadi mungkin ini tuh jadi agak sedikit langsung berat gitu loh jadinya. Jadi kayak gimana ya ibaratnya. Ginjalnya tuh langsung jadi harus mendadak tuh harus kerja kerja keras keras jadinya gitu. gitu ya dok. Jadi terlalu terforsir jadinya, apalagi kurang air putih lagi. Nah, jadi memang itu dia, itu harus bertahap sedikit apa dibagi-bagi. Jadi bukan semua sekaligus sekali minum gitu ya. Ya Jadi ya dok. Berarti dibagi-bagi. Mungkin boleh nanti dicoba Nutriflow yang pagi. Yang Nutriflow pagi pagi ya. Nutriflow, ya. Siangnya original, Ya. malamnya liquid itu boleh, atau Sebe- yang liquid sama originalnya di switch gantian juga boleh, nggak apa-apa. Liquid yang eh, siang, original yang malam juga boleh, nggak masalah, itu iya. bisa. Sebelum sebelum sarapan lah berarti dok. Kalau bisa sebelum sarapan lebih bagus, tapi kalaupun Hmm, umpamanya lebih apa kelupaan udah ya. keburu sarapan nggak masalah, Oh nggak masalah ya ya dok. setelah Ya, siap makan juga nggak masalah kok. siap siap. Dan Terima jangan kasih lupa banyak minum pencerahannya air dok ya. putih ya ibunya ya. Ya dok. Terima kasih pencerahannya dok. Sama-sama. Selamat malam dok. Selamat Baik. malam. Selamat, baik. Terima kasih banyak Bapak Saud ya. Terima kasih untuk jawabannya Dokter Winda ya. Dan nggak berasa nih, waktunya juga sudah jam 9 malam. Artinya saya harus terpaksa mengakhiri acara malam hari ini. Mungkin sebelum tutup, ada yang disampaikan Dokter Winda? Oke, seperti biasa, ini karena tahun sudah 2025, kita resolusi kita di tahun 2025 ini adalah, kalau saya sih secara pribadi, termasuk saya harapkan teman-teman juga punya resolusi yang sama, yaitu lebih lagi mencintai diri sendiri, yaitu dengan cara apa? Menjaga kesehatan diri sendiri. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah tidak hanya sekadar menjaga gaya hidup yang lebih sehat, tapi juga bisa dengan perbanyaklah lagi minum air putih ya teman-teman. Jangan lupa istirahat yang cukup. Jangan terlalu stres-stres. Ditambah dengan konsumsi flavanolnya rutin setiap hari. Ya, yuk kita cintai yuk. Dan 2025 ini diri kita lebih kita cintai lagi. Supaya diri kita ini bisa berjuang lebih baik lagi di sepanjang tahun 2025. So, 2025, healthier, getting healthier. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda, luar biasa sekali untuk tipsnya ya. Baik Bapak Ibu semua, nggak berasa kita sudah di penghujung acara, artinya waktu sudah menunjukkan jam 9 malam ya dok ya. Dan nanti kita akan
lanjut lagi di acara Zoom Seminar Kesehatan Dokter Winda setiap hari Kamis jam 8 malam. Oke, baik teman-teman. Kalau begitu untuk acara malam hari ini saya akhiri. Jangan lupa untuk selalu konsumsi Cocoa Flavanol pada setiap hari, kemudian pada saat sebelum tidur supaya besok ketika teman-teman tidur badannya akan merasakan jauh lebih fit. Dan pastikan untuk selalu menjaga berat badan supaya tetap ideal. Saya akhiri acara seminar kesehatan malam hari ini. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam semua. Selamat beristirahat. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Terima Selamat kasih dokter malam. Malam. Terima kasih Sama-sama. Dokter Winda, Terima Mbak kasih Diana. Dokter Winda. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, dokter.